saya Anissa Bella, saya dari EP Transfer 2019. Saya akan menjelaskan materi terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Peraturan terkait dengan DDDT yaitu UU Nomor 4 Tahun 1984, UU Nomor 23 Tahun 1997, dan UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19. Dalam Pasal 12, apabila rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis oleh Bappenas, parameter sumber daya alam yang perlu dipertimbangkan keterbatasannya dalam perencanaan pembangunan yaitu kawasan rawan bencana, hutan primer, ketersediaan air, dan masih banyak lagi. Secara geografis, Indonesia merupakan negara rawan bencana, baik bencana hidrometeorologis maupun geologis. Kawasan rawan bencana tergolong berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan sebagai batasannya. Perlu didukung dengan adanya peningkatan upaya adaptasi dan pengurangan risiko bencana. Tutupan hutan primer Indonesia terus berkurang setiap tahunnya. Pada tahun 2000 masih tersisa 27,7% dari total luas lahan nasional dan diperkirakan pada tahun 2045 tersisa 18,4% dari luas lahan nasional. Luas wilayah kritis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% di tahun 2045. Ketersediaan air sudah tergolong langka hingga kritis di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali. Sementara Sumatera, NTB, dan Sulawesi akan langka atau kritis air di tahun 2045. Agar kelangkaan air tidak sampai menghambat, maka wilayah aman air secara nasional perlu dipertahankan seluas minimal 175 juta hektar, sedangkan ketersediaan air pada setiap pulau harus dipertahankan di atas 1000 meter kubik per kapita per tahun. Menurut Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut, Sri Parwati Murwani, pengetahuan tentang DDDT dapat menjamin pengelolaan das yang berkelanjutan. Kajian daya tampung dapat menjelaskan mulai dari debit erosi yang masuk ke sungai sampai sumber pencemaran sungai. Dari kajian tersebut diketahui kegiatan apa saja yang ada dan bisa dilakukan di das sehingga dapat mencegah kerusakan das. Das adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Fungsi das dibagi menjadi 3, yaitu bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Das bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan das agar tidak terdegradasi. Das bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Das bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai terkait ketinggian curah hujan, kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Secara umum, permasalahan das di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Erosi, 2. Kerentanan longsor, 3. Terbatasnya sumber daya air, 4. Tekanan penduduk yang tinggi. Erosi yang diartikan sebagai peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat yang lain oleh media alami.
Pada tahun 2019, erosi bagian hulu Das Musi berada pada level yang mengkhawatirkan. Tingkat bahaya erosi berat hingga sangat berat dengan luas mencapai 1187,22 hektar. Kerentanan longsor yang tinggi disebabkan oleh batuan yang mengalami lapuk yang lanjut dan batuan dasar yang kedap air, kemiringan lereng yang tinggi, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya, serta adanya faktor pemicu berupa curah hujan yang tinggi. Menurut BPS, tahun 2014 hingga 2018 rata-rata hujan mengalami penurunan di Indonesia. Semula tahun 2014 sekitar 179 hari menjadi 129 hari pada 2018. Kependudukan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan suatu DAS. Manusia akan mempengaruhi penggunaan lahan, pemanfaatan sumber daya, dan kegiatan konservasi di suatu DAS. Data dari BPS menunjukkan setiap tahunnya jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,77%. Metode vegetatif dilakukan dengan menggunakan tanaman, seperti penanaman tanaman, pergiliran tanaman, dan pemanfaatan sisa tanaman. Sedangkan metode mekanik adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah, seperti pengolahan tanah, pembuatan guldan, pembuatan teras, dan masih banyak lagi. Masalah bencana longsor dapat dilakukan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang longsor, mengatur pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuannya sehingga pada lahan yang memiliki kerentanan longsor tidak digunakan, dan melakukan relokasi pada beberapa rumah yang terdapat pada lokasi rentan longsor. Permasalahan sumber daya air dapat diselesaikan dengan melakukan konservasi mata air yang ada di dalam DAS dan melakukan kegiatan pemanenan hujan baik dari rumah penduduk langsung atau dapat dilakukan dengan membuat waduk-waduk kecil. Masalah tekanan penduduk dapat diselesaikan dengan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan intensifikasi pertanian, melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendorong timbulnya ide kreatif, dan pemberian modal usaha dengan bunga rendah atau tidak berbunga kepada masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.